menjelaskan tentang materi tentang implementasi Scrum pada pengembangan perangkat lunak. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan perkenalkan dulu saya, Bu Eli, dan juga nanti Bu Maya yang akan membahas tentang apa itu Scrum. Sebelum masuk ke materi, saya akan jelaskan dulu. Scrum ini ada pada mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak di semester 3 program studi D4 Teknik Informatika. Untuk mempersingkat waktu, maka akan saya mulai di materi pertama. Di materi pertama akan saya jelaskan tentang SDLC vs Scrum. Untuk materi SDLC ini sudah dibahas di materi mata kuliah lain, jadi saya tidak akan membahas lebih dalam. Cuman saya hanya mereview apa itu SDLC, kemudian kenapa kita memerlukan Scrum dalam pengembangan perangkat lunak. Pada SDLC yang tradisional, itu ada beberapa tahapan yang selalu dilakukan oleh pengembang perangkat lunak, yang tahapan ini tidak pernah dilakukan secara lompat-lompat, tapi secara sequence. Biasanya dilakukan adalah yang pertama pencarian ide, kemudian setelah mencari ide, menggali requirement definition, kemudian design, develop, testing, kemudian yang terakhir maintenance. Nah, bagaimana dengan Scrum? Kenapa kok kita harus menggunakan Scrum? Permasalahan-permasalahan yang ada di SDLC tradisional adalah biasanya tahapan-tahapan ini dilakukan beda orang atau beda person, sehingga pada saat membuat konsep dan desain dilakukan oleh orang lain, develop orang berikutnya, testing orang berikutnya. Nah, baru setelah itu aplikasi ini akan ditunjukkan ke klien. Jadi informasi awal dari klien ini di-explore oleh seseorang, kemudian diberikan pada tim desain, setelah itu diberikan kepada tim develop. Jadi tidak ada saling keterbukaan antara masing-masing tim. Dan biasanya setelah ditunjukkan ke klien, maka klien ini akan memberikan masukan-masukan. Ada yang tidak setuju, ada yang merasa, loh kok aplikasinya seperti ini, kita butuhnya tidak seperti ini sebenarnya. Maka jika ada komplain seperti itu, maka komplain itu akan kembali lagi ke tim desain, kemudian tim develop, dan seperti itu berulang sampai waktu yang disepakati dalam pembuatan perangkat lunak itu terlewati. Dan ini yang menyebabkan pengembang perangkat lunak ini merasa dirugikan. Nah, untuk itu kita memerlukan sebuah metode baru yang cepat, sesuai kebutuhan, dan tidak membuat tim devnya atau teman-teman developer itu menjadi kalang kabut. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya framework Scrum. Kita akan membahas tentang Scrum. Sebelum kita lanjutkan, tujuan dari pembahasan Scrum ini adalah yang pertama mengetahui tentang definisi Scrum, yang kedua adalah peran tim Scrum, dan yang ketiga adalah artefak Scrum. Seperti gambar di samping saya, di sini ditunjukkan adalah Scrum Framework, di mana Scrum Framework ini terdiri dari satu tim Scrum, kemudian ada sprint review, daily Scrum meeting, sprint retrospektif, sprint backlog, sprint planning, kemudian product backlog. Pada Scrum itu memiliki beberapa keunikan, yaitu salah satunya courage. Jadi apa yang dilakukan di Scrum ini, timnya ini merasa saling memiliki. Kemudian fokus pada capaian-capaian yang akan dia lakukan pada satu sekali sprint. Kemudian komit, masing-masing tim dev, PO dan juga Scrum Master selalu berkomunikasi untuk melakukan sebuah perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Kemudian respect, tidak ada di sini yang lebih unggul dari yang lain. Maka dalam satu tim ini
masing-masing memiliki respect yang besar pada yang lain. Kemudian openness. Jadi di Scrum ini tiap harinya akan melakukan sebuah meeting, di mana meeting itu akan membahas dia sedang mengalami masalah apa, kenapa kendalanya terjadi, kemudian apa yang akan dilakukan berikutnya. Kita akan membahas tentang definisi Scrum. Scrum ini adalah sebuah kerangka kerja. Nah, kerangka kerja yang bagaimana? Kerangka kerja yang di dalamnya itu terdiri dari Scrum Master, Product Owner, dan juga tim Scrum. Dari masing-masing orang ini selalu melakukan koordinasi untuk memecahkan permasalahan yang kompleks menjadi sebuah permasalahan yang lebih bisa dipecahkan dengan waktu yang tepat dan lebih produktif. Sehingga Scrum ini bisa dikatakan bersifat ringan, mudah dipahami, namun sulit untuk dikuasai. Ada 3 pilar pada teori Scrum yang bisa diimplementasikan sebagai kontrol proses, yaitu transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Transparansi ini menjelaskan bahwasanya aspek penting pada setiap proses yang dijalankan harus dapat ditinjau oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik dari PO, Scrum Master, maupun tim dev. Kemudian inspeksi ini adalah penggunaan Scrum rutin untuk meninjau artefak Scrum yang dikembangkan. Ini dilakukan untuk mengenali apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian adaptasi. Di sini adaptasi ini pada setiap proses itu bisa melakukan adaptasi jika memang hal itu diperlukan untuk membangun perangkat lunak ini secara lebih efisien dalam waktu dan juga resource. Dari 3 pilar ini ada pada acara Scrum, yaitu Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, dan juga Sprint Retrospektif. Seperti pada gambar di samping, di situ ditunjukkan bahwasannya pada sebuah tim Scrum itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah Scrum Master, kemudian Product Owner, dan juga tim developer. Product Owner ini dipilih karena orang yang benar-benar pas untuk Product Owner ini harus yang mempunyai orientasi bisnis. Jadi melihat sesuatu itu dari segi bisnis. Dia harus melakukan eksplorasi apakah yang dibikin ini akan layak jual atau tidak. Apakah yang akan dibangun ini memiliki nilai ekonomis tinggi atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Scrum Master. Scrum Master ini adalah seorang ahli yang melakukan coach terhadap pelaksanaan Scrum. Selain itu, dia adalah seorang fasilitator dalam pelaksanaan Scrum. Selanjutnya adalah tim developer. Tim developer ini biasanya terdiri dari 3-5 orang. Tim developer ini harus bisa melakukan dari desain, kemudian mengimplementasikan desain dan testing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang acara Scrum. Di acara Scrum ini yang pertama adalah Sprint. Apa itu Sprint? Sprint ini adalah saat tim dev itu menetapkan juga tim dev dengan Scrum Master dan juga PO menentukan durasi waktu dalam pengerjaan sebuah pengembangan perangkat lunak. Nah, durasi waktu ini dibuat konsisten, kemudian sprint baru akan dilakukan jika sprint lama sudah selesai dilakukan. Dalam sprint ini memuat adanya sprint planning, daily scrum, increment, kemudian sprint review, dan juga retrospektif. Sprint planning ini adalah hal-hal yang akan dikerjakan pada sebuah
atau 1 kali sprint. Sprint planning ini biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa goal dari sprint itu, kemudian increment apa yang nanti akan dilakukan, apa yang perlu dilakukan dalam menghantarkan increment tersebut. Selanjutnya adalah sprint goal. Sprint goal ini bertujuan untuk menentukan capaian-capaian dalam satu sprint. Capaian-capaian apa? Capaian-capaian dalam satu sprint ini saat mengimplementasikan produk backlog. Kemudian memberikan gambaran bagi tim pengembang kira-kira apakah ada increment dalam satu sprint itu atau tidak, sesuai dengan sprint planning yang dibuat. Selanjutnya adalah ada yang namanya daily scrum. Daily scrum meeting ini adalah meeting yang dilakukan selama maksimal 15 menit oleh tim dev. Nah, ngapain sih selama 15 menit? Nah, pada tim dev ini akan menjelaskan apa-apa yang menjadi kendala, apa-apa yang akan dilakukan selanjutnya. Selanjutnya adalah sprint review. Jadi di sini pada saat pengerjaan produk backlog, maka selalu ditinjau tentang apa yang sudah dilakukan, kemudian apakah harus ada increment ataukah tidak. Jika ada increment mau ngapain? Nah, maka kalau ada increment atau setelah melakukan satu sprint, mengerjakan beberapa produk backlog, ternyata terpikir, oh ternyata ada informasi baru atau ada feature baru yang harus kita dimasukkan, maka kita lakukan di sprint retrospektif. Selanjutnya adalah artefak Scrum. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada product backlog, ada sprint backlog, dan increment itu adalah masuk dalam artefak Scrum. Nah, artefak Scrum ini untuk apa? Artefak Scrum ini adalah artefak-artefak atau dokumen-dokumen yang dilakukan untuk membuat sesuatu pekerjaan itu lebih transparan dan bisa dilihat. Itu terdiri dari product backlog, sprint backlog, dan increment. Oke, product backlog ini apa sih? Product backlog ini adalah requirement yang sudah dibikin atau sudah dipetakan oleh tim dev untuk dilakukan pengerjaan. Nah, dari produk backlog ini dilakukan pengurutan dari yang paling penting sampai yang lebih tidak penting. Kemudian yang paling penting itu yang mana? Yang paling penting ini adalah dipilih jika requirement ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jadi melihatnya pada sisi nilai ekonominya. Dalam satu kali sprint itu ada beberapa produk backlog yang harus diselesaikan oleh tim dev. Jadi tidak keseluruhan produk backlog dikerjakan semua, tapi dipilih. Dan disinilah tim dev ini diberikan keleluasaan berapa produk backlog yang akan diselesaikan dalam satu kali sprint. Nah, makanya Scrum ini dikatakan framework yang manusiawi. Kemudian dari produk backlog ini akan dibuat sebuah laporan yang berupa, biasanya kita menggunakan Kanban. Nah, semua sprint backlog yang dibentuk dari produk backlog ini kita tempel di Kanban. Ini kita sebut sebagai sprint backlog. Nah, di sini papan Kanban ini menunjukkan apa yang dilakukan, kemudian progresnya apa, yang sudah selesai apa. Nah, papan ini kita sebut dalam satu papan itu sprint backlog. Nah, untuk increment, jika ada sebuah atau feature yang ingin kita sisipkan, nah itulah kita sebut sebagai increment. Kapan itu disisipkan? Kita lihat apakah satu sprint itu perlu ada increment ataukah tidak. Itu saja. Jadi kita lihat dari masing-masing pengerjaan produk backlog-nya. Seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya terkait Scrum. Jadi Scrum itu merupakan suatu kerangka apa atau metodologi dalam suatu pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip yang agile.
Sebenarnya metode perangkat lunak di sini nggak cuma satu, nggak cuma Scrum aja. Jadi nanti kalau misalkan kalian dengar yang namanya Extreme, nah itu juga salah satu metode di dalam perangkat lunak seperti itu. Tapi yang di sini akan kita lebih tekankan adalah bagaimana proses-prosesnya terkait Scrum. Sehingga Scrum ini lebih ditekankan apa? Pada kolaborasi tim. Itu yang paling urgent di sini yang perlu dipahami bersama. Kemudian yang kedua adalah apa? Kecepatan waktunya. Kecepatan waktunya bagaimana? Karena biasanya dalam membuat suatu aplikasi atau dalam mengembangkan suatu aplikasi, kita diminta oleh klien untuk cepat dalam mengerjakan suatu aplikasinya. Nah, ini merupakan salah satu kerangka itu, kerangka yang bisa digunakan untuk proses dalam rekayasa perangkat lunak tersebut. Paling ditekankan itu apa dalam tim atau kerjasama tim. Nah, yang perlu diketahui juga di sini untuk tim atau peran seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, remind lagi ada 3 dari Scrum itu yang kalian semua perlu tahu. 3 apa? Yang pertama adalah product owner atau kita biasa sebut PO. Kemudian yang kedua ada development team atau kita biasa sebutnya DT. Kemudian yang ketiga ada Scrum Master atau SM. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada tahapan rancangan dan ada tahapan software. Di sini ada dua bentuk gitu ya. 2 bentuk, yang pertama rancangan, software. Kalau kalian sudah belajar rekayasa perangkat lunak sebelumnya, ada yang namanya project manager. Project manager itu tugasnya kalau kita belajar dengan waterfall, dengan SDLC atau yang lain, itu tugasnya semua baik di rancangan maupun software. Nah, dengan Scrum ini ada sedikit perbedaan. Rancangan difokuskan ke product owner. Jadi product owner itu tugasnya tadi merancang ide-idenya, apa yang akan dibikin, goalnya apa terhadap aplikasi itu si product owner. Tugas dia tidak harus orang IT, orang yang paham bisnis biasanya seperti itu. Kenapa? Karena dia nanti penjembatan dengan si kliennya, sehingga si product owner dia fokus ke rancangan yang ada di sebelah sini. Kemudian geser ke sebelah sini ada software di situ terlihat. Nah, software di sini tugasnya siapa? Tugasnya si DT atau development team. Development team ini yang kita khususkan orang-orangnya harus orang-orang yang memiliki keahlian di bidang IT dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir seperti apa? Hulu berarti dia paling tidak paham komunikasi dengan PO. Jadi biasanya di sini yang bertugas adalah tim analis. Jadi analis di IT juga ada yang namanya bagian analisis. Jadi dia menganalisis apa-apa kebutuhan yang PO mau tuh bagaimana, yang rancangan mau tuh bagaimana. Hilirnya berarti benar-benar ada orang-orang yang paham bagaimana codingnya, sampai bagaimana aplikasi itu layak untuk dipakai oleh si klien. Jadi dalam artian proses software testingnya atau proses pengujiannya itu dilakukan oleh si dev team. Sehingga dev team ini harus benar-benar orang yang paham tentang IT. Nah, di sini orang keahliannya harus IT. Kalau PO tadi nggak harus orang IT, sehingga bebas. Kemudian di dalam proses rancangan dan software ini ada lingkaran di situ yang bisa dilihat. Nah, lingkaran besar itu ada yang namanya Scrum Master. Jadi Scrum Master itu adalah orang-orang yang ngapain? Orang-orang yang paham tentang nilai-nilai, tentang prinsip-prinsip dari Scrum. Karena Scrum di sini punya acara-acara. Next, setelah ini saya akan jelaskan acara apa aja sih yang ada di dalam Scrum. Sehingga nantinya Scrum Master ini adalah orang-orang yang paham terkait metode, terkait frameworknya, terkait kerangka rekayasa perangkat lunak. Haruskah orang IT? Tidak harus. Si Scrum Master, maksud saya, atau SM biasa kita sebut, itu nggak harus orang IT, tapi orang yang paham terhadap kerangka tersebut. Kemudian, berapa sih jumlahnya biasanya minimal tim Scrum? Tergantung dari projectnya nanti. Projectnya seperti apa? Cuman normalnya di sini biasanya di range 3-9 orang untuk tim totalnya. Kenapa harus seperti itu? Semakin banyak pun, karena kita dikejar oleh waktu, ada deadline waktu khusus di dalam Scrum ini, sehingga dia nanti akan membutuhkan komunikasi yang lebih ekstra. Sehingga kalau kita bilang Scrum, di sini adalah orang-orang yang memang sudah dipilih
untuk bisa bekerja secara agile. Agile itu apa? Secara cepat. Belajar terkait timnya, sekarang kita belajar ada dua hal lagi yang penting sebenarnya. Yang pertama adalah tentang artefak Scrum. Artefak Scrum di sini ada 3. Yang pertama adalah product backlog, kemudian yang kedua adalah sprint backlog, yang ketiga adalah increment. Nah, satu-satu saya akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah product backlog. Jadi product backlog di sini apa sih product backlog? Nggak pernah dengar kayaknya dengan yang kayak gitu ya. Kalau orang yang pernah bisnis jamur, nah, mungkin kalian tahu backlog itu wadahnya buat jamur, tapi kita nggak akan belajar itu. Product backlog di sini kaitannya dengan suatu kerangka atau framework di situ yang nantinya kita akan belajar terkait tugas-tugas apa yang akan dilakukan oleh dev team. Jadi product backlog ini khusus untuk siapa? Khusus untuk dev team atau kita biasa sebut DT atau orang yang mengerjakan aplikasinya, orang yang mengerjakan programnya. Dia berupa apa? Seperti kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, terlihatkan di situ ada beberapa gambar urutan-urutan di situ. Ada beberapa urutan apa? Antrian pekerjaan. Antrian pekerjaan itu disesuaikan nanti. Yang kaitannya dengan deskripsi, kemudian kaitannya dengan estimasi kesulitannya, kemudian estimasi nilai bisnisnya. Jadi, tadi mengurutkannya itu berdasarkan apa? Mengurutannya berdasarkan kesulitan. Apa sih isinya dari tadi fitur-fitur, kemudian bisa juga pekerjaan, bisa urutan, dan bisa juga macam-macam di situ. Nah, kemudian yang mengerjakan tingkat kesulitan itu dev team, terkait deskripsi, terkait urutan itu bisa dibantu oleh PO atau product owner. Sehingga nggak harus dev team aja, sehingga PO itu juga bisa bantu di sini. Oke, kemudian bisa dilihat lagi. Yang berikutnya, tadi kita sudah product backlog, kemudian yang kedua ada sprint backlog. Bisa dilihat dulu gambarnya di sini. Nah, gambar di sini kita terlihat di situ. Ada 3 kotakan-kotakan ya. Yang pertama ada sprint 1, ada sprint 2, dan ada sprint 3. Sprint 1 di situ maksudnya sprint ini apa? Sprint itu satu paket pengerjaan. Mulai dari proses pembuatan, analisis, mulai desainnya, kemudian mulai dari proses codingnya, mulai dari testingnya, itu semua satu program di situ. Itu sprint 1. Masuk lagi ke sprint 2 sama pekerjaannya di situ. Sprint 3 juga sama. Tetapi di antara itu bisa dilihat itu ada proses feedback. Nah, ada proses feedback. Siapa yang melakukan feedback? Yang melakukan feedback itu adalah si klien, orang yang mau pakai aplikasi tersebut. Kalau di tahapan yang pertama itu sudah baik, tidak perlu masuk ke tahapan yang kedua. Kalau misalkan masih ada perbaikan, silakan masuk ke sprint yang kedua, silakan untuk masuk ke sprint yang ketiga. Sama dengan product backlog tadi, sprint backlog ini yang menguasai adalah si dev team. Jadi tugasnya dev team di sini punya peranan besar di sprint backlog. Nah, kemudian ada gambar lagi berikutnya. Sprint backlog di sini nggak pernah biasanya ada format khususnya, nggak ada. Jadi si pengembang boleh membuat format, tapi realnya biasanya dibuat dalam tas-tas kecil atau di dalam tugas-tugas kecil. Saya ambil contoh di sini. Misalkan kita akan membuat suatu aplikasi, ada fitur registernya. Ada fitur register. Jadi di dalam suatu kita sudah tadi belajar yang namanya product backlog. Ada lingkaran-lingkaran itu. Lingkaran-lingkaran product backlog itu urutannya disebut sebagai PBI atau product backlog item. Nah, product backlog item itu yang kita implementasikan di dalam sprint backlog. Sprint backlog ada lagi, lebih kecil-kecil ini yang seperti tampil di layar ini, yang warna abu-abu ini. Nah, jadi dari register, jadi kita punya fitur apa? Fitur register. Di dalam fitur register itu kira-kira butuh apa aja sih kita? Oh, berarti biasanya yang belum punya username di situ, belum punya account di situ, dia harus bikin dulu kan? Oke, berarti dia register. Selain register apa kalau sudah punya? Berarti kita punya tas yang kedua apa? Tasnya berupa loginnya.
berarti sudah register atau sudah daftar. Kemudian yang kedua berarti dia login. Setelah login misalkan dia ternyata lupa password, nah berarti di situ juga ada fitur lupa password. Nah, jadi di dalam PBI itu ada tas-tas tadi, tas-tas yang lebih kecil, tugas-tugas yang lebih kecil lagi. Tugas-tugas yang lebih kecil ini nggak ada aturannya sebenarnya di Scrum. Itu kembali lagi ke dev team bagaimana mengolahnya dengan anggota timnya supaya nanti lebih jelas. Sehingga sprint backlog isinya apa? Saya ulangi lagi, isinya adalah product backlog item. Namanya item berarti lebih dari beberapa hal, lebih dari beberapa. Ada berbagai macam di situ. Fiturnya apa aja berarti ada banyak fitur di situ. Kembali lagi tadi, harus ada urutan. Yang paling atas itu berarti biasanya yang akan dirilis duluan atau yang paling susah atau fitur-fitur yang akan dikerjakan duluan oleh si dev team itu bisa diskusikan dengan PO. Kemudian berikutnya ada tas kecil tadi. Tas kecil yang saya bilang tadi nggak ada formatnya. Jadi tergantung dari si dev team mau bikinnya seperti apa. Tapi kurang lebihnya jelas ya tadi ya. Saya sudah berikan contoh untuk satu fitur register. Jadi dalam register itu ada apa? Lupa password. Kemudian ada apa? Loginnya misalkan. Kemudian ada registernya. Sehingga dibagi-bagi menjadi part-part itu. 2 sudah artefak yang saya sebutkan. Satu lagi, masih ingat nggak tadi? Oke, increment ya yang terakhir. Oke, jadi ada tahapan increment di sini. Increment itu apa? Kembali lagi sebenarnya di sprint backlog tadi sudah ada 3 gambar tadi. 3 gambar itu kita ada proses increment. Increment itu apa? Kita lakukan feedback dulu. Feedback dulu ke kliennya. Kalau misalkan masih ada yang kurang diperbaiki lagi sehingga proses increment ini nanti lama-lama dia akan menjadi suatu aplikasi yang sempurna, suatu aplikasi yang pada saat diupdate itu menjadi lebih baik. Increment juga nggak ada batasannya, tergantung apa ya, tergantung dari proses pengerjaan di dalam tim. Semakin baik berarti ya semakin oke yang dibikin gitu kan, incrementnya tidak perlu banyak-banyak. Tetapi pada saat kita ketemu dengan klien, kemudian klien menyampaikan, oh saya mau tambahan ini, sehingga perlu ada tambahan-tambahan di dalam increment tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk agenda yang terakhir. Tadi kita udah tahu definisinya apa, kemudian kita udah tahu tentang peran-perannya yang ada di Scrum itu apa, kemudian yang ketiga kita juga udah tahu tentang artefaknya. Kemudian yang terakhir, ada acara-acara yang ada di dalam Scrum. Acara yang ada di dalam Scrum itu ada 4. Acara yang pertama itu adalah sprint planning, kemudian yang kedua adalah daily Scrum, kemudian yang ketiga ada sprint review, kemudian yang terakhir adalah sprint retrospective. Nah, yang pertama dulu ya, bisa dilihat di sebelah sini. Kita akan belajar tentang sprint planning. Jadi sprint planning di sini biasanya kita memulai dengan simpelnya kita akan belajar tadi udah tahu tentang sprint backlog dan kemudian yang kedua adalah tentang sprint goal. Nah, seperti yang ada di sebelah sini kita bisa lihat gambarnya ini kaitannya tentang acara yang ada di Scrum. Sehingga nanti ada yang namanya Scrum Master kan tadi ya. Karena COVID ya jadinya ceplos-ceplos ke masker aja ini nggak apa-apa. Bukan Scrum Master ya, diingat-ingat tuh. Kalau lupa, oh iya sekarang COVID berarti Oke, jadi Scrum Master. Oke, jadi belebot kan? Nah, jadi Scrum Master di situ adalah nanti yang mengawal atau dia yang tahu terkait apa? Terkait acara-acara yang ada di dalam Scrum. Yang pertama sprint planning tadi. Sprint planning di sini nanti orang-orangnya atau peserta rapatnya atau peserta yang ada di dalam kegiatan ini siapa aja? Yang pertama tentunya adalah si Scrum Master tadi, itu wajib ada. Karena dia yang akan menghandle nanti harus ngapain nih di acara Scrum itu. Kemudian yang kedua adalah tenaga ahli. Tenaga ahli untuk apa? Dia akan bercerita tentang goalnya. Mungkin dia juga bisa memberikan data-data di situ. Kemudian yang berikutnya nanti ada si dev team pasti. Untuk apa? Dev team nanti akan bercerita kaitannya dengan apa-apa saja yang akan dibikin di dalam sprint backlog dan di dalam sprint goal. Kemudian inputannya kan kita sebelumnya udah bikin tuh yang namanya product backlog, sehingga pada saat rapat ini kita harus sudah punya apa? Sudah punya product backlog seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apa-apa saja yang ada di dalam product backlog itu adalah PBI atau product backlog item, sehingga fitur-fitur apa saja yang akan dibuat
itu ada di situ semua. Fitur-fitur itu baik mulai database-nya, mulai dari analisisnya, mulai dari codingannya, mulai dari testernya, itu ada di dalam satu itu semua. Jadi include di situ semua. Kalau ditanya formatnya lagi kayak gimana, nggak ada. Jadi itu kita bisa berkreasi sekreatif mungkin, gimana caranya, pokoknya dia agile. Agile itu apa? Cepat untuk proses dikerjakannya. Kemudian yang berikutnya, outputnya apa? Outputnya adalah sprint goal. Jadi tadi kita punya yang namanya inputannya adalah product backlog, itu harus ada pada saat rapat harus dibawa. Output dari rapat ini apa? Itu adalah sprint goal. Kemudian kita punya sprint backlog berupa PPI, kemudian berupa planning apa saja yang dikerjakan. Kemudian di sini juga kita membicarakan yang namanya definition of done atau kita biasa sebut dengan DOD. DOD ini itu perlu dirumuskan secara bersama-sama, kaitannya dengan apa? Ini adalah standarisasi. Standarisasi suatu sprint dikatakan selesai jika memenuhi yang namanya DOD. DOD ini harus disepakati. Contohnya, struktur codingnya ini harus sama, variabelnya penulisannya harus bagaimana. Dikatakan selesai nanti jika sudah dilakukan misalkan testing oleh siapa. Nah, itu dijelaskan dulu di awal, harus detail. Sehingga nanti dev team menyatakan suatu aplikasi, suatu programnya itu selesai jika memenuhi standar dari DOD. Nah, di rapat ini atau di acara ini itu diatur di sprint planning ini. Sudah direncanakan apa saja yang akan dilakukan. Kemudian normalnya dalam satu sprint maksimal untuk sprint planning itu 8 jam, tidak boleh lebih dari itu. Itu normalnya. Ada aturan bakunya atau tidak? Tapi di sini biasanya normalnya, kenapa? Karena kita butuh cepat, sehingga biasanya untuk satu sprint kita butuhnya adalah 8 jam. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya daily scrum. Daily scrum ini berarti daily ya, setiap hari kita lakukan di situ kan, berarti ini pesertanya hanya dev team aja. Jadi PO nggak perlu ikut, kemudian scrum master juga nggak perlu ikut di sini, khusus dev team. Kenapa? Karena dia yang develop, dia yang menyelenggarakan, dev team juga setiap hari dia berdiskusi terkait apa yang sudah dikerjakan kemarin, berarti kan. Kemudian berikutnya apa yang akan dikerjakan. Kemudian yang terakhir apa permasalahannya. Sehingga harus tahu. Itu disampaikan tanpa perlu ada intervensi oleh siapapun. Jadi masing-masing anggota itu menyampaikan dulu sebelum menginjak ke materi yang berikutnya. Jadi di awal rapat, di awal acara daily scrum ini, masing-masing dari dev team atau DT itu menyampaikan, oh aktivitas kemarin saya ngapain aja, oh saya punya kendala nih kemarin, kemudian oh rencana saya besok akan bikin ini. Nah itu disampaikan tanpa perlu ada pemotongan, sehingga semuanya ngomong, gak ada yang aktif, yang banyak berbicara, kemudian yang pasif di situ tidak menyampaikan. Tidak, di sini kalau anggotanya 5 orang ya berarti 5 orang itu harus menyampaikan semua. Nah baru kita masuk ke acara berikut di daily scrum-nya. Nah itu baru kita sampaikan atau kita bicarakan terkait apa pembahasan tadi. Ada kendala kan tadi ya disampaikan oleh masing-masing tim. Nah mungkin tadi tim yang lain bisa memberikan masukan, oh tadi itu penyelesaiannya gini nih, nah oh kamu harusnya kayak gini nih, dan seterusnya. Nah karena daily berarti kita lakukannya setiap hari, itu kurang lebih waktunya 10-15 menit. Jadi nggak usah lama-lama di sini, karena kalau terlalu lama juga akhirnya kita nggak fokus sama pekerjaannya, akhirnya juga tertele-tele. Oke, berikutnya yang keempat, sprint review. Sprint review di sini berarti namanya review ya, berarti kita mereview kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini proses yang dikerjakan itu yang kalau kita ingat tadi sebelumnya di awal di product backlog itu ada yang namanya increment kan. Nah, proses di sini nih, increment itu di sprint review yang akan kita lakukan di situ. Jadi apa-apa yang akan kita kerjakan itu di review, ada feedback. Nah, maksudnya di mana di sini? Kalau kita bilang pesertanya siapa, tadi kan sudah tahu ya, setiap kegiatan tuh pesertanya harus jelas. Kalau di sini pesertanya adalah PO atau product owner, kemudian yang kedua adalah dev team, pasti. Kemudian yang ketiga adalah stakeholder terkait user yang akan menggunakan.
Jadi PO-nya siapa, dev team-nya siapa di situ. Yang mengundang adalah si PO. Kemudian waktu maksimalnya adalah 4 jam. Di sini ngapain? Di sini menyampaikan terkait, jadi si dev team mungkin diawali dengan dia bercerita dulu apa yang sudah dikerjakan dan seterusnya. Nanti kalau ada review dari si klien, nah nanti itu dikerjakan sehingga nanti akan masuk ke proses increment. Di situ sprint review. Kemudian berikutnya yang terakhir itu adalah sprint retrospektif. Ini proses final di akhir dari suatu scrum. Pesertanya adalah si dev team dan scrum master. Si dev team dan scrum master saya garis bawahi ya. Di sini alurnya adalah akan meninjau sprint-sprint yang sudah dikerjakan, akan tahu juga hubungannya antara si klien gimana, prosesnya yang berjalan gimana, perangkat yang dipakai bagaimana, adakah evaluasi terhadap bagaimana cara mengerjakannya. Jadi ini lebih ke arah kerangka atau frameworknya. Nah, di sini kita boleh mendiskusikan terkait DOD yang sudah dibahas di sprint planning tadi. Kesusahankah misalkan dalam menyelesaikan suatu sprint planning? Ada DOD-nya terlalu susah gitu. Nah, ini kita bisa bahas lagi di sini. Kita bisa bahas, kita bisa menambahkan atau kita bisa menghapus malah. Kita bisa menghapus di situ. Kemudian di sini nanti si Scrum Master akan membuka wawasan si dev team untuk apa terkait proses kerjanya, ada evaluasi dan seterusnya. Ini dilakukan di sini. Keluaran dari sini itu berupa rencana implementasi berikutnya, perbaikan. Biasanya di dalam satu sprint ini 3 jam untuk satu sprint. Jadi ini endingnya dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh dev team dan oleh si Scrum Master untuk melakukan evaluasi all kerangka dari framework tadi. Suatu metodologi rekayasa perangkat lunaknya di sini yang dianalisis. Ada yang salah nggak? Ada yang kira-kira perlu diperbaiki atau enggak? Nah, di sini kegiatannya dilakukan di sini. Itu untuk apa? Itu untuk kedepannya supaya suatu proyeknya menjadi lebih baik atau suatu proyeknya bisa dipakai lagi atau dikembangkan untuk berikutnya. Nah, udah tahu semua kan ya tadi dari awal peran, kemudian berikutnya ada acaranya apa, kemudian ada artefaknya gimana. Nah, banyak hal yang kita pelajari baru tentang Scrum. Scrum itu merupakan suatu hanya metodologi aja. Banyak metodologi yang lain. Ini teorinya seperti ini. Kalau kalian merasa cocok dengan metodologi ini untuk kasus kalian, silakan dipakai. Kalau tidak cocok, tidak perlu dipaksakan, sehingga kalian nanti akan bisa menentukan, oh saya harusnya pakai metode ini, oh saya nggak harus pakai ini, kenapa gitu kan? Ya dilihat dulu datanya, dilihat dulu timnya, karena ini kan kolaboratif ya, sehingga kalau misalkan sendiri juga nggak jadi dev team gitu kan, nggak jadi, karena di sini intinya adalah kolaborasi untuk mempercepat suatu kegiatan dalam pembuatan aplikasi. Dan segitu yang bisa saya sampaikan. Sebentar lagi kita akan ada video penayangan terkait apa? Terkait implementasi yang pernah dilakukan semua dari awal sampai akhir supaya nanti kalian semua bisa tahu realnya kalau saya acara Scrum itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Dia Ayu Wulandari. Di sini saya sebagai PO Product Owner. Di sini saya akan memberitahu apa sih kebutuhan dari klien dan kita akan membahas proses fisik dari aplikasi yang akan kita kerjakan. Nah, klien kita ini setelah kami melakukan interview, nah dia tuh membutuhkan intinya tuh dalam hal pemasaran. Jadi itu ada sebuah kasus. Jadi sekarang kan ini dunia peternakan udah mulai berkembang gitu, itu dalam dunia aplikasi. Nah, dalam dunia peternakan, khususnya peternakan sapi sendiri itu, yang kita sapi ini juga kayak manusia, juga ada vitaminnya, penyakit, dan juga ada produk-produk kayak gitu. Nah, tapi produk-produk sapi ini sendiri itu banyak yang peternak desa tuh banyak yang belum tahu, dan juga belum pemasaran juga masih belum bagus. Nah, sedangkan banyak ternyata para dosen-dosen peternakan, lalu juga peneliti-peneliti itu yang mengembangkan vitamin
membutuhkan itu apa media pemasaran. Jadi kira-kira kita akan saya akan memberikan apa prospek bisnisnya lah, kira-kira fitur apa aja yang dibutuhkan kayak gitu. Oke, kalau gitu kira-kira udah gimana, udah paham kan di sini teman-teman rekan itu. Oke, paham. Dan kita ini akan menyusun PBJ apa aja fitur-fitur yang memang sebenarnya diperlukan oleh misi kita ini, oleh customer kita ini dengan kebutuhannya. Inilah program backlog hasil dari diskusi kami. Nah, dalam program backlog ini ada PBI. Ini ada 6 PBI, yaitu ada PBI Home, PBI Login, PBI Edukasi, PBI Produk, PBI Admin, dan PBI About. Dari produk backlog item ini atau PBI, dalam PBI itu di masing-masing PBI ada task yang nanti akan dikerjakan oleh dev team. Kita akan berdiskusi untuk menentukan sprint backlog apa saja yang akan dikerjakan untuk sprint pertama. Dev team adalah sprint backlog yang kita sepakati dan kita akan mengerjakan PBI Home beredukasi selama dalam waktu 2 minggu. Jadi kita dalam mengerjakan sprint backlog Home beredukasi kita deadline waktu dari sekarang November hingga akhir November. Oke, dari PBI ini ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Kita langsung aja ya. Wahyu, ngambilkan siapa? Aku nih. Saya mengambil edit layout dari PBI Edukasi. Oke. Edit layout edukasi saksinya dikerjakan oleh Wahyu. Lalu Farida, Saya ambil edit data dari PBI. edit data diambil oleh Farida. Oke, Denny, ambilkan apa? Ambil task template dari PBI itu. Selamat siang, dev team. Hari ini kita akan daily scrum meeting dan kita akan membahas apa aja sih kayak progresnya sejauh mana dari task yang udah kita ambil. Oke, santai aja. Di sini kan kemarin udah disepakatin ada apa namanya, kita ngambil task ada edit layout, template, logo, footer, sama kita edit wallpaper. Nah, yuk sekarang kita bahas kira-kira apa progresnya udah sampai sejauh mana. Yang terakhir ini kita tinggal ngebahas biar kita tahu progresnya dari ya tasknya Wahyu itu edit layout edukasi. Oke, Wahyu sendiri gimana ini tentang ini tasknya ini gimana, apa ada kesulitan atau ada kendala dalam pengerjaannya? Untuk task yang saya ambil ya, itu kemarin saya mengambil task yang edit layout pada halaman edukasi. Nah, di saat pengerjaan saya mendapatkan banyak kesulitan. Sebenarnya bukan kesulitan sih,
banyak sub-sub halaman untuk halaman edukasi ini. Jadi saya bingung apa dalam mengerjakan taks edukasi saya itu. Jadi untuk taks yang saya kerjakan masih belum selesai, itu masih ada apa kendala. Oke, jadi masih stuck ya ini ya. Jadi masih stuck yang taksnya ini, masih nggak bisa lanjut sebelumnya. Jadi kalau hasil dari Scrum kita hari ini yaitu kita di sini ada kendala di taksnya Wahyu, yaitu tentang edit layout edukasi. Karena taks lain, karena keempat taks yang lain udah tinggal proses testing untuk done. Jadi kalau gitu kita semua di sini berhenti, kita akan membantu Wahyu dalam menyelesaikan taks yang edit layout edukasi. Gimana Dev Team, setuju? Kita berhenti, kita jangan testing dulu dan kita jangan ngambil taks ini lagi. Kita harus bantuin Wahyu dulu sampai dia progres dan bisa selesai. Gimana Dev Team? Oke, setuju? Setuju. Oke. Ini gawe perawatan Den. Ini Den. Perawatan. Ini kan tadi kotak ini. Cina. Tujuanmu apa gitu? Ben apa? Tujuan ya aku. Ben apa gitu? Iki ben apa? Marah. Nanti ndak awakmu iki wis aku golek ya apa ngono. Ben apa ayo? Aku pengen apa sih hasil iki? Pengen rapi lah. Oh jadi iki proses perapian ya. Perapian. Perapian. Wis nulungi Wahyu wis, takon Wahyu. Database-nya itu yaitu kita ini Pak mau konsultasi tentang pertama yang database itu, yang kedua itu tentang group. Oke. Yang udah kalian kerjakan sampai sekarang apa? Ini di setting. Ini pas buat kalau yang tabel untuk informasi edukasi itu yang mana? Ini Pak, kita sendiri apa, jenis apa, daging sama kandang. Ini nggak efektif. Kalau di database inputannya bisa cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ini misalnya pakai aja ID kategori. ID kategori berelasi dengan tabel kategori. Intinya ID kategorinya sama kategorinya apa. Yang ini isinya ya tadi 1 sampai 5, lalu kategorinya misalnya apa pakan, jenis. Jadi soalnya gini, sekarang kalau database kalian ada 5, kalian inputkannya ya apa? Oke, selamat sore Tim. Kita hari ini udah masuk di akhir-akhir perjuangan dan di sini kita ada udah tinggal 2 taks hari ini dari Scrum hari ini 2 taks ini, yaitu ada taks verifikasi login dan testing layout board. Karena kemarin kan testing loginnya kan itu masih error. Jadi sekarang kita lagi nge-review. Nah, udah yang ini pertama dari testing layout board itu seperti kesepakatan kita bersama DOD kita itu definition of done, yaitu apabila udah si taks ini udah di testing oleh udah yang ngambil taks dan disepakati oleh seluruh tim kayak gitu. Nah, ini dari testing layout board ini udah di gimana Wahyu testing layout boardnya ini kemarin udah? Kalau testing layout board itu kemarin ada testing itu udah
bobotnya ini udah kita udah bisa jadikan. Nah kelas ini DK gimana verifikasi loginnya kemarin udah testing lagi udah nggak ada error kan? Verifikasi terakhir kemarin dari testing coba bisa udah soalnya udah layak menurut saya udah bisa. Untuk yang lain sepakat mungkin dengan kemarin yang saya testing dan dilihat rekan-rekan sepakat. Ya udah sepakat, udah teman-teman jadi kita udah sepakat ini sudah dan juga udah selesai. Iya. Ini udah selesai. Kita ada PBI login, dan PBI about di akhir ini sudah selesai. Dan kita udah dan kita bisa mencapai ini dan Aplaus. dan terima kasih dokter untuk jadi ini udah selesai untuk satu sprint ini yang udah kita kerjakan selama hampir 2 bulanan lah. 2 bulanan untuk sprint kali ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih telah menonton video kami. Inilah dev tim kami Insap, website Insap yang kami kerjakan selama 2 bulan. Kami kerjakan mulai dari nol. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga kepada dosen pengampu, dosen pembimbing, dan semua rekan-rekan yang telah membantu dalam pekerjaan proyek ini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.